al-Ajami Abu Muhammad, wa qila Abu Muslim al-Farisi aslan, Farisi, Persia, Iran. Summa al-Basri, Basri sakanan, kana abidan zahidan mujabat da'wah, laqiyal Hasana wa ibn Sirin wa rawa anhuma min at-tabi'in. Tuwfiya sanata tis'a asyarata wa mi'ah. Beliau meninggal tahun 119, yakni dalam kitab Tabaqatul Awliya, ya. Karena mujabat dakwah. Ini memang ciri khasnya orang-orang dekat kepada Allah, mujabat dakwah, mustajab doanya. Hadara majlis Al-Hasan, beliau pernah hadir di majlis Hasan Al-Basri. Fata'athar bimau'idhati, beliau terpengaruh dengan mau'idhahnya Hasan Al-Basri. Fakharaja, kemudian beliau keluar, amma kana yamlik, dari apa yang beliau miliki. Jadi mendengar mau'idhahnya, tidak tahu apa yang disampaikan, tahu apa yang beliau miliki dikeluarkan semua. Masya Allah, dia keluar nyelontotin dari hartanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qala wallahi inna syaitana la yal'abu bil qurra. Demi Allah, setan itu bermain dengan para ulama, al-qurra, para ulama. Kama yal'abu as-sibyanu bil jawz, sebagaimana anak kecil bermain al-jawz. Al-jawz itu kenaan manisan atau kenari, buah-buahan, leker, kemireh. Walau anna Allah Ta'ala da'ani yaumal qiyamah faqal, kalau sekiranya Allah Ta'ala memanggilku pada hari kiamat, lalu Allah berfirman, ji'ni bi salat yaum, datangkan kepadaku salat satu hari, aw sawmi yaumin, atau puasa satu hari, aw rak'ah, atau salat satu rakaat, aw sajdah, atau satu sujud saja, aw tasbihah, atau satu tasbih saja, amin ta'alaiha min iblis, yang kamu merasa aman dari gangguan iblis di dalamnya. Ya Allah. Jadi setiap tasbih menurut beliau itu ada penyakitnya, Masya Allah. An yakuna ta'ana fiha ta'natan fa afsadaha. Ya, iblis ta'ana itu mengaco di sana. Satu kacauan fa afsadaha, lalu merusaknya, merusak ya puasanya rusak, sholatnya rusak, rakaatnya saja. Mastata'tu, aku tidak mampu. Artinya menurut beliau, jadi semua ibadahnya itu tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak merasa aman. Artinya tidak pernah merasa aman dengan ibadahnya. Termasuk haji. Termasuk haji umrah yang bolak-balik. Apalagi umrahnya sampai gitu aja, Pak. Allah. Ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Makanya ada orang-orang yang ahli meneliti ibadah itu mengatakan bahwa bagi manusia itu tidak usah membuat pelanggaran, tidak usah membuat pelanggaran. Apa katanya? Inna fil ibadati sungguhnya dalam ibadah itu ada penyakit ya, yang cukup untuk menyibukkan kita di hari kiamat. Apalagi istighosa itu ya. Di dalam ibadah itu ada penyakit ya, yang cukup menyibukkan kita di hari kiamat nanti, tanpa belum pelanggaran. Nah, tapi ternyata orang-orang yang mempunyai pengakuan seperti ini yang mustajab doanya. Masya Allah. Jadi orang yang mustajab doanya tidak merasa dirinya mustajab. Orang wali tidak merasa dirinya wali, kecuali orang yang sudah sampai ke makom yang di mana makomnya dia itu sudah sampai pada waktu sampai pada batas
menyampaikan. Karena tingkatan aulia macam-macam, ya. Tingkatan aulia macam-macam, masya Allah. Nah sekarang kaitannya cerita ini dengan kita, ya. Kaitannya cerita ini dengan kita. Yang jelas kita ingin mustajab, yang kita inginkan mustajabnya, tapi bukan kesadaran terhadap kekurangan di dalam ibadah kita. Yang kita kejar buah daripada ibadah, tapi bukan penelitian terhadap ibadah itu sendiri. Ya, bagaimana ibadah kita, bagaimana rohani kita. Menurut Imam Ghazali, sholat kita saja kadang-kadang kita berbohong 2 kali katanya. Setiap kita sholat kita berbohong dengan Allah 2 kali. Bohong yang pertama ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Mana inna sholatinya, mana wa mahyaya, mana mati lillahi rabbil alamin. Nomor 1. Nomor 2, ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini yang sulit untuk diterapkan bagi orang yang tidak mengerti ilmu tauhid yang cukup dalam. Wajjahtu wajhiya, kami menghadap wajahku. Wajah yang mana? Wajah yang mana? Kalau wajah yang terdiri dari tulang belulang, daging, mata, hidung dan lain sebagainya, dia sudah berbohong kepada Allah. Berarti menganggap Allah ada di barat sana, kata Imam Ghazali. Nah, kemudian wajah yang mana? Mengatakan wajah hatiku. Wajah hatiku, apa benar wajah hatimu saat itu bersambung dengan Allah? Wallahu a'lam. Ya, kita tinggal nggak tahu ya. Belum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Ya memang orang-orang seperti ini ya tidak terlalu banyak mengoreksi orang lain. Ya, orang seperti ini lebih pandai, lebih cerdas mengoreksi diri sendiri, mengoreksi ibadahnya sendiri, ya, sehingga semua ibadahnya itu diharapkan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang memang kitab-kitab itu ya membuat kita bulu roma ini merinding. Masa orang sekelas Imam Ghazali yang disebut sebagai profesor, doktor, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, sampai ada yang mengatakan barang siapa yang bisa menulis kitab Ihya dengan tangannya, saya jamin masuk surga. Ada ulama yang mengatakan siapa yang bisa menulis kitab Ihya dengan tangannya dari awal sampai akhir selesai, saya jamin dia masuk surga. Ini menunjukkan orang yang bisa menulis kitab Ihya dengan tangannya berarti dia sudah mempunyai kecintaan luar biasa kepada Imam Ghazali. Kalau tidak punya rasa cinta dan tertarik dengan isinya Ihya, ya tidak mungkin. Ada apa? Ada apa? Capek-capek. Makanya ada orang yang menjamin barang siapa yang bisa menulis kitab Ihya dengan tangannya dari awal sampai akhir, saya jamin masuk surga. Itu yang saya tahu sekarang. Jadi bukan hanya menulis, tapi dimaknai. Itu yang saya datang kemarin itu sudah juz 3 atau apa? Di mana Jawa? Di mana Jawa? Terus dikasih taklikot atau apa? Yang membuat bulu roma kita merinding bahwa Imam Ghazali itu dimimpikan oleh salah seorang sahabatnya setelah beliau meninggal dunia. Lalu ditanyakan, "Madza fa'alallahu bika?" Diperlakukan bagaimana engkau oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ghazali, "Dha'at." Ya. Dha'at a'mal. Hilang semua amal saya. Kecuali satu, ketika saya menulis ada lalat hinggap
di pena saya biarkan dia minum sampai kenyang, itu yang diterima oleh Allah. Amal seperti Imam Ghazali, ya Allah. Terus gimana kita? Gimana kita? Kasfun Nur ini karangannya Abdul Ghani An-Nabulsi. Saya ada PDF tak kirimkan. Itu ada seorang ulama, ini karomahnya Imam Ghazali. Ada seorang ulama membaca suatu kitab yang ngerot Imam Ghazali, itu langsung buta seketika. Hanya dia nangis-nangis, ya Allah saya kok baca, saya janji pokoknya selalu dikembalikan lagi, saya janji langsung bisa melihat kembali. Saya kirim ya kitab. Ini di kitab apa ya, kitab Al-Majalis Susaniyah yang disebut ini, cerita Imam Ghazali. Ya, Lala. Ya, cukup menegangkan, Kalau tidak punya abuya, ya kita cukup tegang. Tapi setelah ditakwil oleh abuya, masya Allah, nanti terakhir. Pakai penasaran. Kita udah lalat dengan tai lalat. Hitam manis. Di sini kehebatan abuya, ya. Makanya saya sering bawa ini. Jadi abuya itu banyak mempunyai pemahaman yang apa ya, yang mau dikatakan kontroversi dengan pemahaman orang lain boleh. Ya. Makanya abuya ketika bercerita tentang aulia dan bercerita tentang tentang karamat-karamat, abuya mengatakan, kalaupun saya diberi keramat, saya minta kasyaf, atau kalaupun saya diberi ilmu kasyaf, saya minta kasyaf fil ilm. Jadi bukan kasyaf lalu melihat perbuatan orang, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, kayaknya kurang bermanfaat. Dan memang kebanyakan kibarul aulia dengan karamat-karamat seperti ini bukan merasa bangga, tidak. Justru beristighfar, takut itu permainan setan. Karena karamat itu ada dua, ada karamat zahirah, ada karamat batinah. Ya, karamat zahirah ya seperti itu. Tayyul ard, ya dia berjalan ya, lipat bumi, ilmu lipat bumi, tayyul ard, lipat bumi, sapu angin. Saya pernah jumpa dan berpapasan, dan saya dapat ijazah banyak sekali dari orang itu. Namanya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Dari mana? Di Malang. Beliau tidak pernah keluar sampai berpuluh-puluh tahun. Tidak pernah keluar rumahnya kecuali sudah tinggalan zaman. Waktu itu saya sama Ustadz Ahmad Barakwan. Ustadz Ahmad mau ngomong, di stop. Asbur ya Habib. Tidak boleh ngomong. Beliau terus ngomong dengan saya. Aduh, ini Habibnya apa? Lihat apa dengan saya? Ini banyak ulatnya di kepala saya. Tahun berapa itu? 90-an. Saya melihat beliau kalung tasbih. Saya perhatikan, langsung ngomong. Kenapa? Kamu tahu tasbih ini? Ini berlian. Ini saya dikasih Rasulullah. Saya dipanggil oleh Rasulullah. Saya berangkat. Bismillah, kaki kanan saya sudah ada di Singapura. Ar-Rahman, kaki saya sudah di Colombo. Ar-Rahim, kaki kanan lagi saya sudah di Jeddah. Setelah itu saya langsung ke Madinah dan saya disambut oleh Rasulullah. Di belakang itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di depan Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lalu saya dikalungi tasbih ini. Berlian, jorajo. Segini. Nah, ini bukan ilmu yang dipakai orang-orang. Ya, ada ilmunya memang. Ada ilmu sapu angin itu. Jadi mengamalkan untuk bisa seperti itu. Kalau ini memang karamah betul-betul asli min Allah. Oh, Ya. benih kasbiyah. Bukan.
Wahbiyah. Wahbiyah dari dari dekatnya. La yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dan ila akhir hadis. Masyaallah. Jadi karamat, ada karamat zahirah, ada karamat batinah. Karamat batinah itu yaitu safaul qalb, ya, safa'ur ruh, kemudian istijabat doa, kemudian tidak lepasnya hati mengingat Allah. Itu yang dikejar oleh mereka. Sampai pada makamnya, makam apa? Makam muraqabah atau makam apa katanya. Nah, biasanya antar mereka tuh tahu ini orang nyambung hatinya dengan Allah atau tidak, mereka tahu. Ada cerita antara Kiai Khalil Bangkalan dengan Kiai Abdul Azim. Astana Ilen Celen. Astana Kiai Abdul Azim Ilen Celen. Kiri jalan. Ini sama-sama muraqabah. Nah, pada satu saat beliau namoi ke Kiai Khalil Bangkalan. Tahu-tahu Kiai Khalil Bangkalan ini ada mandek. Dikir hatinya itu mandek. Yo rapi Kiai Abdul Azim. Apa katanya? Kiai Khalil maling. Ya orang-orang dah tahu apa ini kok Kiai Khalil yang ke maling. Nyaut Kiai Khalil, ngicok sekuni. Ya Allah, hari antar mereka sudah lain, sudah hubungannya. Nah ini yang disebut apa? Disebut karamat zahirah yang menjadi buruan orang-orang ahlillah. Sinyalnya sama beliau berdua ya. Lain. Ini 4G nih. Itu VPN itu. 4G macam-macamnya masih belum 3G aja sudah nggak nyambung. Istilah sufi bergeser. Ini kan sufi dari tahun. Makin sufi suka selfie. Di Mekah, ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Ini tanda-tandanya orang usul, ya, tanda-tandanya orang usul banyak, termasuk dari antaranya ya mujabut. Ada yang tidak suka. Tidak suka mujabut dakwah, tidak suka. Takut ada permainan dengan hawa nafsu. Subhanallah. Masih khawatir. Jadi mustajab doa takut. Takut apa? Gawain mainan. Lala sampai lompat. Ya Allah. Tunggu terakhir. Sudah antara hawa nafsu sering nafsu hawa. Masya Allah. Wanita keluar terus. Ya Rabbi. Jadi mustajab doa itu kalau seperti kita masih mengejar, gimana saya bisa mustajab? Bagi mereka malah takut mustajab doa, takut kebayin mainan, takut tak kuat. Apalagi memberikan doa untuk doa mustajab pada sembarang orang, lebih takut lagi. Sampai ada satu orang katanya kepingin minta doa mustajab, katakanlah kepada Kiai Jais. Nah, Kiai Jais sudah sampai ke makamul wusul. Akhirnya dijanji dia tunggu 40 hari. Kamu di sini jangan pulang. Tak boleh nginep. Apa yang diperintahkan dilakukan, yang diperintahkan dilakukan sampai pada waktu waktu yang ditetapkan 40 hari tetap tidak dikasih. Akhirnya matur, ya jangan paring nadu adan gula. Paring al-ismul a'zam. Oh, dengan ismul azam. Oh iya. Dia kota lupa. Ya tos. Erosoro nyambi talam. Ya area talam atrakin ga tang peureung desa. Talam ni etotopen labun pote. Pas tengah ni ka pada tol pentol. Yang teng talam demang. Debakan ngajaran apa kok cocok ni kiai. Niki pada apa? Nang kau esoro desa. Sungka, cera katekos. Apa ini?
Kiai berarti kata kos nunggu saya suruh kasa itu kocok lah. Jawaban dia beri amanat dia kata kos lah tak kelar kan. Beri ismula adam tompas deki alam. Subhanallah. Ayo tes. Jadi tesannya lain. Lebih hati-hati, lebih hati-hati. Subhanallah. Takut. Karena orang aulia ini tidak usah doa, agrentak atena. Sampai cara al-Badawi besar lagi, sering santrena saya istiqomah, mulazimin, nurabute terus, khidmat terus, ya cotor ka sabo, ya cotor ka tekolnya saja, terus. Dibudi na agrentak atena murid enjak bil de pak, not juga Allah Taala ya kan. Not juga Allah Taala bil saya pak, mak terus-terusan nurabute engkau. Jawab kiai, jawab kui atik ya. Orang nujuk Allah Taala yang kebda, Pak mula gerentek mati aban lah mati jelas dah Pak. Langsung curah foto ni budu, subuh ngomor. Subhanallah. Atik bi atik ni kulit. Tapi sinyalnya kuat. Ada curah foto, aduh posang, posang sampai beberapa jam para bodoh ni kan. Puru engak sing ngojak oh dia langsung dia. Ini orang usul kan. Orang usul termasuk salah satu tandanya. Nah, Taifur Mawardi ini kan abuya pernah ada bu. Acara tabi berengat tahun ini misalnya. Syuk ada walati Taifur qad wasala ma wasal. Qad wasala ma wasal. Ini kuliah anyar. Taifur Mawardi, Abuya pernah bilang, qad wasala ma wasal. Tapi Taifur dah mau doa-doa betul rasa. Itu penting doa. Oh, cok ya, gak duit doa ya. Ragu ngaji, mudah lagu. Subhanallah. Kembali kepada Imam Ghazali, ya, yang katanya ilmunya sudah luar biasa, amalnya sudah luar biasa. Kita baca Bidayatul Hidayah, sudah mabuk tak kuat. Ditambah aduh tambah tak kuat boleh. Ternyata beliau dimimpikan oleh temannya, dikatakan bahwa amalnya ya, seakan-akan hilang begitu saja. Hanya yang diterima oleh Allah adalah tinta yang mungkin tidak sampai setetes yang dihisap oleh lalat, dan itu yang bisa menyelamatkan Imam Ghazali. Tapi kata Abuya bukan begitu. Ya, kata Abuya, amal yang paling menentukan di samping amal-amal yang lain, ya itu tinta itu, karena beliau tidak mempunyai perhatian sama sekali terhadap tinta itu. Jadi amal yang benar-benar diterima di sisi Allah, amal yang tidak ada perhatian dari kita, tak perhatian sama sekali oleh nafsu kita. Masya Allah. Begitu juga Syed Alawi Al-Maliki. Syed Alawi Al-Maliki mereka punya tanah di Mina, ya. Setelah banyak pemugaran di Mina, termasuk Dahulu Masjid Alawi, Syed Alawi mereka mewakafkan tanah itu untuk madrasah di Mina sebelum pemugaran. Setelah kan sobung bah dibuka. Lalu setelah dimimpikan Syed Alawi, memang tidak ada yang paling diharapkan ya pahalanya kecuali tanah yang di Mina. Artinya seakan-akan amalnya Syed Alawi yang lain itu tidak ada artinya, tapi yang ada artinya itu tanah yang di Mina. Yang beliau merasa ya artinya kayak gabay apa ya lah, gabay masjid lah, gabay anu lah. Subhanallah, subhanallah. Wallahu alam, kita hanya bisa cerita. Lanjut.